untuk pagi hari ini saya hanya bisa mengajar Bapak Ibu. Mohon izin Pak Yakub ya, karena itulah karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu juga saya akan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu saudara. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang nggak tahu, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Siap. Biar Pastor Yakub yang jawab. Karena terus terang saudara, Pastor yang tahu firman Bapak. Baik, jangan malu-malu. Karena kenapa? Kalau kita malu bertanya, malunya paling 1 menit saudara. Ya. Tapi setelah saudara mendapat jawabannya, saudara akan mengerti selama-lamanya. Haleluya. Ya. Jadi saudara bisa lebih pintar dari gurunya. Ya. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa mereka pintar-pintar? Karena mereka senang sekali bertanya, bahkan mendebat. Ya, saudara pernah dengar, Paulus pun berkata, sekali-kali tidak. Nah, itu pada saat mereka berdebat. Ya, bahkan huruf-huruf di Ibrani pun nanti juga akan membuat orang berpikir. Ya, nanti akan kita pelajari. Kita memang pagi ini agak sulit saudara. Ya, tapi percayalah, kalau memang di antara saudara ada yang sulit untuk cepat mengerti, Tuhan ajarkan di Yakobus 1 ayat 5 saudara. Di Yakobus ayat 5, 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu yang kekurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi Tuhan yang ajarkan kepada kita, Tuhan yang suruh. Manakala saudara kurang cepat mengerti, manakala anak-anak saudara kurang cepat paham, mintalah hikmat. Tuhan akan berikan hikmat itu sama seperti Salomo, sebanyak pasir di laut Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mau belajar, saya mau tanya dulu nih, kalau mau belajar dari mana ya? Dari Matius atau dari Kejadian? Nah, saya tanya dulu remaja. Gimana kamu remaja? Kalau mau belajar Alkitab, belajarnya dari Matius atau dari Kejadian? Dari Kejadian ya, benar saudara. Ya, kita ada di sini pun juga kisahnya dari Kejadian. Ya, saudara, kita lihat di Kejadian 3 ayat 1. Jangan kalah sama si ular, saudara. Ular itu dari Kejadian sudah muncul. Ya, adapun ular ialah binatang yang paling cerdik. Ya, nah di kitab King James itu terjemahnya bukan snake Tuhan. Setahu saya ular itu kan snake ya, tapi di situ dikatakan serpent. Ya, nanti kita akan cari tahu ya rahasianya kenapa kok diterjemahin serpent. Tahu saya sih ular itu snake saudara. Ya, jadi anggap saja kita yang anak-anak sekolah minggu itu kalau belajarnya sudah dimulai dari Kejadian ini saudara. Ya, nah setelah di Perjanjian Baru di kitab ulannya itu saudara, kecil karena masih sekolah minggu, jadi kelihatannya lucu. Makanya jangan heran ibu-ibu Hawa yang tergoda akan ular yang lucu ini, ya. Tapi terjemahnya sekali lagi saya cek di situ kok serpent ya. Setahu saya ular itu snake, ya. Coba kita lihat di Perjanjian Baru, ya. Nah, ularnya jadi serpents. Di situ ada akhirannya S. Mas Nanang boleh tahu? Yang dari Hong Kong ini. Silakan Mas Nanang. Serpent ada S-nya, maksudnya apa Mas Nanang? Lebih dari satu, banyak saudara. Jadi setelah mereka sekolah minggu, ya, serpent ternyata masuk di Matius. Si serpent tadi ketambahan akhiran S, artinya lebih dari satu, banyak. Boleh saya katakan ilmunya tambah banyak. Anggap aja anak-anak yang serpent tadi di sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda inilah yang sudah ilmunya tambah banyak, ada akhiran S-nya. Cerdik seperti ular. Nah, itu kita sudah bahas waktu pertemuan dulu. Ya, nah sekarang kita lihat. Jadi apa ularnya kalau belajar terus dari mulai sekolah minggu dan remaja? Kita lihat di Wahyu, saudara. Ularnya jadi tua, saudara. Ya, jangan kita kalah sama si ular. Mereka belajar terus dari mulai yang kecil sekolah minggu, dari remaja bahkan sampai tua. Ularnya ini terus ngutip kita saudara. Ya, tapi
Tapi jangan salah, ternyata serpent yang dimaksud di situ, old serpent di King James Version di situ dikatakan the great dragon. Saudara tahu arti dragon? Naga, saudara. Ternyata bayi ular yang kecil itu kita susah. Apakah ini bayinya kucing? Tapi setelah besar ternyata dia jadi harimau. Jadi kata serpent yang dimaksud di situ kalau boleh saya tafsirkan, bayi kecil ular tadi yang lucu ternyata bayinya naga, saudara. Ya karena di King James disebutkan, nah itu naganya. Kalau misalnya saudara belajar dari sekolah minggu, dari remaja sampai tua seperti ini, kira-kira saudara tambah sakti atau tambah bingung? Harusnya tambah sakti, benar saudara ya. Coba lihat, saya buatkan ilustrasinya. Sakti itu bahkan punya senjata. Semestinya kalau kita sudah belajar seperti ular yang semakin belajar dari mulai Kejadian sampai Wahyu, harusnya kita tambah sakti. Kita punya kelengkapan senjata Allah. Nah, itu saya gambarkan. Senjatanya di situ adalah pedang. Nah, masing-masing di antara kita punya kelebihan yang tidak sama, saudara, satu dengan yang lain. Saya ingin tunjukkan kira-kira harapan apa yang diinginkan oleh anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, manakala mereka belajar dari kecil, saudara. Ya, peran si ular ini kita lihat dulu. Silakan ditayangin. Ini ada senjata yang anak-anak kita inginkan di kemudian kelak setelah mereka belajar dari Kejadian sampai ke Wahyu. Boleh ditayangin videonya? Benar, saudara. Jadi kita yang sudah seusia ini, dari kecil sudah sekolah minggu, ada yang harus kita ketahui, ada yang harus kita peroleh. Silakan di-play. Iya, ingin coba keluar. Oh gitu. Ya. Dalam kegiatan apa kalau di luar itu misalnya? Keluar kayak sosialisasi, berbagi bekal. Oh, aslinya saya pengennya itu pengen bisa ikut, bisa ikut, ya. pengen bisa layanan konseling. Layanan konseling ya. Oke. Dan saya mau di pelayanan masuk dulu. Nah, saya lebih nyaman kayak ada perjuangan saya. Oh, nah keinginan besarnya apa? Bisa mainin semua. Bisa mainin semua nanti. Keinginannya jadi penulis digital. Wah, tepuk tangan dulu. Melayani main piano gereja. Ini main di kerjaan. Tapi terlama kan lagi mikir latihan. Aku kepengen jadi youtuber. Aku mau jadi tentara. Coba ya. Ya, silakan. Sentuh hatiku, rumah ini menjadi yang baru. Semangat emas yang kau membantu penjara hatiku. Oke, ya. Tepuk tangan, saudara. Itu senjata-senjata yang mereka inginkan, saudara. Ya, mereka sudah belajar dari sekolah minggu. Mereka sudah melayani di gereja ini. Ya, waktu itu saya dikasih kesempatan untuk misi anak-anak remaja. Saya ingin tahu, ibarat anak-anak kalau main game saat ini, saudara, dia main dulu ya. Setelah main, pasti kalau mau menang dapat senjatanya. Kita pun juga harus begitu. Saya mohon dukungan doa, saudara, untuk anak-anak yang ingin kelak kalau sudah belajar dari Kejadian ya sampai ke Wahyu, akhirnya kelak mereka dapat senjatanya. Amin, saudara. Amin. Nah, itu senjata-senjata yang harus kita coba tanamkan. Ya, Pastor Yakob selaku gembala di sini, kita saranai, Pak. Ya, dari sejak kecil mereka supaya waktu mereka dewasa mereka bisa menjadi penuai-penuai yang benar. Amin, saudara. Ya, baik. Nah, sekarang yang terjadi,
Bisa ditayangan slide berikutnya. Ya, terus Pak, saya belajarnya dari mana? Ulangi yang tadi, yang pertama. Nah ini, ya cukup banyak saudara anak-anak ini mau kita arahkan. Akan lebih susah kalau kita tanya mana yang benar Pak. Kalau saudara tanya itu pasti menyalahkan yang lain. Ya, kalau sudah menyalahkan yang lain itu kemungkinannya dua. Kalau nggak belajarnya yang salah, gurunya yang salah. Toh semua aliran itu mengarah ke Kristus, benar ya? Akan lebih susah bagi kita kalau menyalahkan itu sama dengan kita membendung aliran itu. Sulit saudara. Kalau saya sih lebih susah, lebih suka jadi sumber mata air. Meskipun kecil, tidak akan membuat aliran-aliran sungai itu mengalir. Itu jauh lebih mudah. Ya, nah ini yang terjadi pada saat ini. Ya, saudara, makanya kalau belajar jangan hanya dari satu sumber. Kalau belajar dari satu sumber, saudara akan jadi fanatik, nggak mau belajar yang lain. Saudara tahu, saudara-saudara kita yang fanatik, mereka akan jadi kontraproduktif. Satu, merugikan diri sendiri. Bahkan mereka berani mati loh saudara. Yang kedua, kelompoknya juga dicap jelek. Ya, kita bersyukur pemerintahan saat ini sudah mulai stabil. Tidak ada lagi orang-orang yang benar fanatik. Ya, saudara ingat waktu anak-anak saudara masih kecil, apapun yang bapak ibu katakan, mereka pasti menurut. Benar ya? Karena anak itu hanya belajar dari satu sumber, yaitu orang tua. Tapi manakala anak kita ini sudah masuk sekolah, dia belajar dari teman dan dia belajar dari guru. Ya, adik habis makan belajar ya, iya mah. Tapi waktu mereka sekolah, dia habis belajar, habis makan belajar ya, nggak mau. Kok teman saya boleh main? Mereka sudah bisa mendebat saudara. Nanti akan saya uji kemampuan saudara dalam menganalisa itu. Makanya ini agak susah, tapi saya akan awali dengan yang mudah. Apalagi kita menyalahkan yang lain, nah itu tambah. Ya, kita membuka wawasan. Jadi dalam hal ini, saudara pasti tahu, ya semakin kita dewasa, semakin kita paham akan kemuliaan Tuhan. Ya, kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau Pak belajar firman, ada Pastor Yakob. Kalau belajar pelayanan, ada Ibu Lydia. Kalau yang ingin belajar masak, ada Oma Ingrid. Kalau yang butuh travel, Pak Warno siap. Kalau mau butuh percetakan, Mas David. Ya, jadi jangan hanya belajar dari satu sumber saudara. Nanti akan membuat kita tadi kontraproduktif. Maka dari itu saya akan buat kesepakatan dulu. Karena saya itu mengajar dengan kurikulum merdeka. Hal yang sepele saja, karena ini pelajarannya agak sulit. Boleh tayangin kesepakatannya dulu. Ya. Nah, siap kita untuk belajar kekristenan? Siap. Saya tanya yang pertama, belajarnya dari siapa? Boleh dijawab, tidak apa-apa. Jangan ada salah, benar. Dari firman. Dari mana lagi? Siapa yang mengabarkan ini? Iya, bukan. Siapa? Bukan. Jangan dari saya. Makanya saya tidak mau saudara belajar dari saya. Nanti saudara jadi fanatik. Ya. Dari hamba Tuhan, Jesus Christ. Sepakat Tuhan kalau kita belajar Kristen, belajarnya dari Yesus? Amin. Amin. Oke, kita udah deal. Kita udah buat sepakat. Saya tanya yang kedua. Orang mana dia? Orang mana? Jesus Christ? Ya, orang mana? Orang Indonesia. Jangan takut-takut. Orang mana? Dari mana ini? Jesus Christ? Ya. Nazaret. Nazaret itu di mana ya? Yerusalem. Betul ya? Basically asalnya dari Yahudi. Betul ya? Iya. Sepakat kita belajar Kristen dari Yesus, bukan dari yang lain ya? Ya betul. Yang kedua, Yesus orang Yahudi. Deal?
Oke, sekarang yang ketiga. Di mana itu Yahudi? Tempatnya Israel. Oke, diklik Israel. Betul ya? Di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu tetangganya Arab, Mesir, bukan di Eropa, bukan juga di ya. Oke, kita udah 3 kali kesepakatan. Ya. Nah, biasanya orang itu cuma batasnya 3 saja, saudara. Ya. Sekarang kalau yang kesepakat keempat ini biasanya agak susah, saudara. Coba diklik. Ya. Oma Ingrid. Nah, dulu waktu di Amerika, kalau Chris Boom pilih yang mana? Nomor berapa? Nomor 4. Oma Ingrid pilih nomor 4. Mbak Ati, kalau di desa, ya, nomor 2. Kalau saya pilih nomor 3. Misalnya, saya, Oma Ingrid, Mbak Ati duduk di meja ini, bahas masalah Chris Boom. Apa yang terjadi, saudara? Geger, saudara, benar ya? Itu aliran sungai tadi terjadi hanya karena seperti ini. Padahal tadi kita sudah sepakat Yesus itu lahir di Bethlehem yang mana, saudara? Nomor berapa itu kira-kira? Nomor 1. Ya, betul, saudara ya? Nah, jadi aliran-aliran tadi itu harusnya kita bisa jawab ini secara teologis. Kita coba buktikan satu kali. Nah, dengan dasar ini saja sebetulnya kita itu udah bisa menjawab, saudara. Ya, pada malam tersebut para gembala masih menjaga domanya di padang rumput. Ini bukti teologisnya ada, saudara. Pak, nggak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember, karena Desember kan musim salju. Kita tadi udah sepakat 3 ya. Tadi dari mana? Bethlehem itu di mana? Timur Tengah, saudara. Ada salju. Nah, kita cek dulu bukti historisnya, secara sejarah, saudara. Ya. Yang dimaksud padang rumput adalah penjagaan menara kawanan domba. Kalau mereka sebutnya Migdal Eder. LAI menerjemahkan kandang domba. Saudara bisa bayangin hebatnya LAI di situ. Ya. Alkitab itu dibaca dari anak sekolah minggu sampai profesor yang pintar. Kalau anak sekolah minggu diterjemahin menara kawanan domba, bingung, saudara. Ya. Kemudian menara itu dibuat yang dijaga imam besar. Sadar atau tidak, waktu Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan, ya, karena semuanya penuh, ini bukan satu kebetulan, saudara. Mereka lebih baik kita tinggal di rumahnya pendeta atau di imam besar, menjaga asumsi tetangga-tetangga yang punya konotasi negatif. Daripada nginep di hotel berdua, lebih baik nginep di rumah orang besar, imam besar. Ya, imam itu pasti tahu, dan mereka yang ada sekitarnya nggak bakal curiga. Menara ini dibuat menyediakan kambing domba sepanjang tahun, saudara. Dan hampir setiap bulan umat Yahudi memiliki perayaan yang membutuhkan domba. Agama Semitik itu seperti itu. Keselamatan diperoleh dengan pengorbanan. Kalau yang lain ada keselamatan diperoleh dengan amal baik. Nah, ya, sehingga setiap bulan itu mereka menyediakan domba untuk dipersembahkan, dan termasuk di bulan Desember. Faktanya, saya dapat sumber dari Wikipedia ini, suhu rata-rata di Bethlehem antara 13,5. 13,5 kalau di Jawa itu di tempatnya Hartina. Di Gunung Dieng itu 13,5 derajat. Kemudian sampai 5,5 kalau sudah pernah ke Bromo, suhunya 5,5, saudara. Sedangkan salju biasanya turun di bawah 0 derajat. Jadi jangan bingung, ini senjata, saudara. Ya, kok Yesus lahir Desember? Desember kan musim salju. Seingat kita sudah sepakat, Timur Tengah itu nggak ada salju, saudara. Ini referensinya, ya, bukan dari saya, bukan tafsiran saya. Ya,
Nah, sedangkan salju biasanya di bawah 0 derajat. Hawa di Bethlehem itu cukup hangat untuk gembala-gembala tetap bisa menggembalakan dombanya. Ya, lanjutnya. Nah, dalam Lukas 2 ayat 1 bukan domba biasa, saudara. Inilah domba korban bait suci. Ya, jadi setiap bulan itu mereka korbankan domba. Tipologinya, waktu Yesus lahir di kandang domba ini, Yesus ternyata juga dikorbankan. Betul, saudara ya? Nah, jadi bukan satu kebetulan kita belajar di sini, ya. Yang dijaga gembala-gembala khusus di tempat tertutup, dikelilingi benteng, sehingga domba-domba masih bisa merumput di musim panas maupun musim hujan. Ini bukti historisnya, saudara. Itu ilustrasinya. Sekarang nggak ada ini tempatnya ya. Nah, jadi kalau sudah kita sepakat seperti ini bisa jadi bekal saudara untuk menjawab orang-orang yang senantiasa menanyakan hal-hal yang mungkin belum kita pahami dengan baik. Lanjutnya, termasuk juga bahasanya. Alkitab itu bahasanya apa, saudara? Ya, coba diperiksa dulu ya. Ada nggak kitab aslinya? Ya, nah, kita tahu Yesus itu mengajar di bait suci, betul ya? Ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini dipakai dalam hal keagamaan. Sehingga jangan heran kalau Yesus itu juga mengajarnya dalam bahasa Ibrani. Nah, nanti kita coba cek sebentar ya, biar kita tahu sebagai senjata kalau ada orang tanya ada bahasa. Mereka kan seperti itu. Ini bukan wajib bagi kita. Ya. Kemudian yang kedua ada bahasa Aram. Waktu mereka dibuang ke Babel, nasionalisme mereka hilang, saudara. Kita bersyukur waktu dijajah Belanda kita tetap di Indonesia, sehingga kita masih bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi mereka tidak, saudara. Mereka dibuang ke Babel, sehingga bahasa Ibrani tidak digunakan lagi. Mereka gunakan bahasa Aram. Waktu mau balik ke Israel, mereka pakai bahasa ini. Kemudian yang ketiga, bahasa Latin sebagai bahasa Roma, sebagai bahasa administrasi, bahasa perkantoran. Dan yang terakhir bahasa Yunani. Kenapa perjanjian baru diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani waktu itu sebagai lingua franca atau bahasa internasional. Setiap bulan mereka datang ke Yerusalem, ke bait suci, ke tempat yang tinggi. Bahasa Ibrani itu hats. Hats itu tempat tinggi. Berhats. Nah, sekarang diganti berhaji. Nah, itu dipakai mereka. Ya, nah, karena sekarang ini bahasa internasional ada bahasa Inggris, waktu dulu bahasa internasionalnya ada bahasa Yunani, ya, sehingga diterjemahkanlah supaya disebar tidak hanya di Yerusalem, ke Yudea juga dan sampai ke ujung bumi diterjemahkannya dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kalau kita mau belajar dalam bahasa Ibraninya agak susah, saudara, ya, tapi jangan takut. Silahkan coba diklik satu kali lagi biar saudara bisa memahami. Kalau memang kita mau belajar, tahap pertama baca sajalah Alkitab itu kata per kata. Ya, itu tahapan awal, saudara. Setelah saudara tahu tahapan kata per kata, tahapan kedua adalah remes menghubungkan lambang-lambang tadi. Misalnya, kok bisa ya Yesus lahir di kandang domba? Nggak taunya mau persembahkan. Nah, itu namanya menghubungkan. Di Alkitab kan banyak sekali lambang-lambang, saudara. Yang ketiga, menafsirkan. Ya, ada istilah 70 wajah Taurat. Sehingga jangan heran kalau setiap pendeta yang menyampaikan firman, satu firman yang disampaikan beda, ada 70 pengertian yang saudara dapatkan. Karena penafsiran itu tidak pernah salah. Ya, kita royal aja terhadap tafsir apapun itu tetap baik. Yang agak susah sudah di puncak ini, ya, ini adalah bimbingan Roh Kudus. Saya dapat bisikan dari Roh. Itu siapa hal, saudara? Nggak pernah baca, nggak bisa hubungkan, nggak bisa nafsirkan. Tiba-tiba sering kita dengar, ini saya bisikan dari Tuhan ini. Main, ya. Siap, saudara, kita belajarnya tadi dari mana? Kejadian, ya. Nah, kita buka satu Kejadian. Baik, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita buka di Kejadian? Karena di Wahyu pun juga tertulis. Silakan pikir. Nah, di Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan
bumi yang baru. Sebab langit yang pertama itu yang di Kejadian ini, saudara, berarti sudah nggak ada. Ya, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, saudara. Jadi kalau awalnya kita belajar dari Kejadian, kita akan tahu ceritanya. Ya, dari Wahyu kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti langit dan bumi yang hari ini kita tempati nanti akan musnah. Tuhan akan menumbuhkan lagi langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita belajar kata per kata dari bahasa yang sebenarnya, boleh diklik satu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sih, ya kita paham lah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anggap aja itu startnya, awalnya. King James mengatakan, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dari awal sampai masa saat ini. Nah, itu masanya kita. Coba kita cek dalam bahasa Ibrani-nya. Saya juga nggak bisa baca, saudara, tapi hurufnya dari kanan ke kiri. Boleh ditransit. Bereshit bara Elohim et asamayin ve'et haaretz. Untuk anak-anak yang muda, kita akan lihat satu persatu kata bereshit ini, saudara. Ya, kalau pada mulanya awalnya di start, in the beginning juga awalnya di start sampai saat ini, Alkitab kita dimulai dengan huruf pertama, yaitu, silakan di Bet. Saudara tahu arti Bet? Bethlehem, Betani. Iya, rumah, tempat bait suci, betul ya? Nah, startnya di Bet, saudara. Alkitab kita dibuka dengan kata huruf kedua dari Ibrani, Bet, tempat. Jadi pada mulai sebelum Tuhan menciptakan, tempat itu sudah ada. Ya, sebelum tempat itu diciptakan, itu areanya Tuhan, saudara. Silakan diklik. Ya, nah, itu ranahnya Allah. Kita nggak tahu, kita nggak bisa nembus Bet ini, karena ranah kita bukan di situ. Ya, ranah kita adalah setelah Allah menciptakan alam semesta, ini ranah kita. Jadi kata bereshit di sini arti sebenarnya bukan hanya sekedar pada mulanya atau in the beginning. Boleh dicek, diklik. Ya, kita sering nyanyi lagu ini ya. Vehu haya, vehu ve, veapo. Itu arti kata bereshit. Yang sebelum langit diciptakan, Allah sudah ada. Sampai hari ini Allah tetap ada. Sampai besok pun Allah ada. Amin, saudara. Nah, beda, saudara, ya. Kalau kita paham dalam bahasa asli, ya, bukan berarti terjemahan yang salah. Coba kita klik sebenarnya, ini khusus anak muda-muda ini. Ya, baik. Bereshit itu dari kata resit, artinya permulaan. Dikasih awalan Bet. Saudara lihat lambang huruf aja, 3 huruf pertama, Bet, Res, Alef. Ada gambar rumah, itu Bet. Ada head person of words, anak Tuhan. Musa sudah membuat gambaran, bahasanya ada anak Tuhan nanti. Ada gambar kepala itu Alef, ya. Kemudian 3 huruf di depan itu artinya nanti bisa kita lihat Allah sebelum menciptakan, Allah sudah ada. Kita lihat yang kedua, bara. Baik, hurufnya sama, saudara, 3 huruf, Bet, Res, Alef. Bet itu rumah, tempat tadi. Ada kepala, itu anak, ya. Gambar kepala kayak kambing atau sapi, ya, itu adalah kekuatan dari Allah. Bara, bara itu artinya telah menciptakan. Coba dikit, ya. Bara itu kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja bentuk ketiga. Kalau itulah kelebihan, kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya ada 3. Misalnya eat, itu makan. Eaten, sudah makan. Kalau bara ini sama bentuk ketiganya, eaten tadi, dia telah menciptakan.
Bentuk ketiga untuk maskulin, subjeknya maskulin. Subjeknya berarti nanti Elohim, laki-laki. Untuk tunggal, ya, yaitu kata bar kalau dalam bahasa Ibrani artinya anak laki-laki. Nah, yang agak seru yang terakhir, silakan diklik. Saya tidak perlu menerjemahkan. Yang suka gambar, Mbak Angel, boleh diartikan itu kata Elohim dengan gambarnya saja. Ya, jangan takut salah. God's strength, gambar kepala, banteng atau apa, itu kekuatan dari Tuhan. Lengkung gambar apa? Gembala mengarahkan pengaruh orang. Iya, terus? Iya, terakhir? Air, water. Ya, jadi Musa sudah membuatmu buat seperti itu, saudara. Ya, kita cek kata Elohim sebenarnya. Boleh diklik. Elohim dari kata single, Eloah, kata bendanya bentuk tunggal, satu orang, saudara. Tapi manakala ditambahi akhiran yod sama mem, nah, ya, bentuknya jadi jamak, sama seperti serpent tadi. Serpent tadi ular, tapi waktu ditambahi akhiran s, serpents, ularnya jadi banyak, sama dengan Elohim ini. Elohim dari kata Eloah. Eloah itu satu orang saja, saudara. Tapi waktu ditambahi akhiran yod sama mem, boleh diklik, jadi Elohim, jadinya banyak. Coba kita lihat, Elohim memberikan makna tersirat tunggal, tapi jamak tapi tunggal. Di sini ada makna trinitas, saudara. Ini kita tidak akan dapatkan kalau kita tidak memahami dalam bahasa Asia. Bukan kita menyalahkan Elohim, nanti akan kita cek. Baik, sekarang coba diklik Bu Sadi. Nah, ada Bu Sadi ya. Monggo Bu. Purwaning dumadi, napa Bu? Boten suara Pak Wando. Alam semesta alam. Mbak Ati untuk bahasa Jawa. Purwaning dumadi. Ada yang tahu? Betul. Iya, Genesis, saudara. Genesis apa? Genesis tahu? Apa? Oma, Genesis? Mas Nanang, Genesis? Kejadian. Bahasa Jawa sampai kami baca ya. Jadi gak usah ribut dengan bahasa Ibrani. Bahasa Jawa saja. Purwaning dumadi itu kejadian. Benar ya? Nah, ing zaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitake jagat. Coba diklik bahasa Jawanya. Saya tanya saudara, lebih mirip mana Beresit itu diterjemahkan pada mulanya, atau in the beginning, atau ing zaman kuno sing wiwitan mula? Zaman kuno sing wiwitan mula. Gak usah ribut-ribut, ternyata kita bahasa Jawa ada ya. Nanti kapan-kapan kita cek yang bahasa Cina, saudara. Biar Pak. Sekarang saatnya kita mencongak, saudara. Kalau saya habis ngajar biasanya mencongak. Boleh diklik biar kita paham ya. Baik, ada yang bisa baca ini? GKJW, betul ya? Yang kedua. Yang kedua? Oke. Ada yang bisa baca ini? Apa? Air. Nah, seperti itulah bahasa Ibrani, saudara. Waktu kita baca hurufnya mirip dengan rumus-rumus kimia. H2O dibaca air. Satu lagi, saudara. Ayo. Yahweh. Kalau begitu misalnya saya baca GKJW, boleh nggak saya baca GKJW? Lucu, saudara ya. Nah, makanya ini gunanya kita belajar. Biasanya kita harus hargai, karena tadi kita sepakat ya, bahasanya asli Ibrani ya. Tulisannya YHWH.
YHWH. Atau ada yang baca juga Yehova, mana ini ya benar ya. Nah, 4 huruf ini asalnya dari tetragrammaton, 4 huruf dalam bahasa Ibrani. Silakan diklik. Nah, ini Yod, He, Vav, He. Ini mereka membacanya dengan kata, boleh diklik satu lagi, Adonai. Ya. Ini adalah 4 huruf yang tertulis di kitab Perjanjian Lama. Mereka tidak berani membaca huruf ini, saudara, karena saking mulianya Tuhan itu. Jadi setiap mereka baca Alkitab ketemu 4 huruf ini, ada instruksi pembacaan. Diklik lagi satu. Nah, mereka bacanya tidak mau membaca Yod, He, Vav, He, tapi mereka baca dengan kata Adonai. Kita lihat ayatnya di Keluaran. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama dengan sembarangan. Coba kalian lihat terjemahan LAI, saudara. 4 huruf itu diterjemahkan LAI dengan kata Tuhan dalam huruf besar. Begitu menghargainya LAI, saudara. Ya, itu yang harus kita akui dari adat budaya mereka. Kita juga harus hargai. Ya, nah, kalau di sekolah itu ada ujian nasional dulu. Sekarang ujian nasional berbasis komputer dan smartphone. Saudara punya smartphone? Ya, sekarang kita ujian nasional berbasis smartphone. Silakan dibuka smartphone-nya. Ya, buka menu Alkitabnya. Ya, biar kita tahu, saudara, anak sekolah sekarang seperti itu. Ya, harus sepakat dulu. Ya, saudara punya aplikasi Alkitab? Oke. Saudara coba ketik kata Tuhan. Ya. Sudah. Muncul di mana? Ada di mana? Sudah ketemu? Huruf besar semua ya? Ya. Apa? Kejadian. Kejadian. Ada lagi yang lain? Banyak, saudara ya? Ya. Iya. Jadi kata Tuhan dalam Alkitab kita yang tertulis huruf besar tadi, itu yang kita sebut Adonai tadi, 4 huruf tadi. Cukup banyak, saudara, betul ya? Iya. Coba di Perjanjian Baru, muncul enggak itu? Ada di Perjanjian Baru? Huruf 4 huruf tadi? Di Perjanjian Baru? Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada, saudara. Jadi begitu sakralnya 4 huruf tersebut, sehingga orang Yahudi pun tidak berani mengucapkannya. Hanya imam besar itu pun setahun sekali pada saat perayaan Hari Raya Yom Kippur. Manakala mereka dibuang ke Babel, tidak bisa lagi mengucapkan 4 kata ini. Ya. Nah, maka dari itu kita bersyukur nih Alkitab saja menulis dengan hormat, sehingga kita pun tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi sumpah demi. Nah, itu ya. Nah, baik. Sekarang kita untuk hormati ini, saya undang untuk pemain musik untuk bisa maju ke depan. Kita coba hargai 4 huruf ini. Coba diklik satu. Kita ambilkan contoh di terjemahan IMB dan ILT. Itu juga tertulis Yahweh. Ya. Mereka ini referensinya diklik. Ya. Dari Interlinear Bible, saudara. Kitab suci Interlinear Bible ini di covernya tertulis diterjemahkan dari dan atas izin di Interlinear Bible. Saudara tahu itu Interlinear Bible yang disebut Bu Lydia bulan lalu itu kitab sucinya ini, saudara. 1 dalam bahasa Inggris, 2 dalam bahasa Ibrani, 3 dalam bahasa Yunani. Saudara ingin tahu apa yang terus di Interlinear Bible? Silakan diklik. Ya, itu 4 huruf itu tadi, saudara. Terjemahnya di ILT itu adalah Yehova. Ya. Nah,
Kita tidak perlu lagi menyebut nama ini Tuhan. Ya, coba ketik sekali lagi. Ya, untuk hormat kita supaya tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Silakan kita juga hormati firman ini. Silakan berdiri sambil kita baca Mazmur 150 ayat ke-6. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam King James juga disebutkan Lord dalam huruf besar, saudara. Dalam bahasa Jawanya di Jabur disebutkan juga situ. Ya. 4 huruf ini waktu saya angkat tangan kanan saya, silakan saudara ambil nafas dan dengan menyebutkan kata yo. Waktu saya turunkan ke bawah, lepaskan nafas Anda dengan kata he. Dan waktu tangan kanan saya ke atas, angkat saudara dengan suara fa. Waktu tangan saya turun ke bawah, suarakan dengan kata he. Bisa mulai saudara? 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi, jangan dibunyikan dalam hati. Haleluya. Benar saudara, 4 huruf ini ada dalam napas kehidupan kita. Sadar atau tidak, setiap kita yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata inilah yang tidak boleh kita sebut dengan sembarangan. Mari kita angkat satu pujian ini. Adonai.